agama lahir dari pengalaman manusia. Pengalaman manusia itu bisa takut mati, harapan hidup setelah mati, ketidakpastian, kejadian-kejadian alam sekitar, sehingga perlu ada keyakinan, kepercayaan, kekuatan tertentu yang bisa mengendalikan itu, ya, yang bisa mengendalikan alam yang memang chaotic itu, yang tidak teratur itu. Bahkan perlu ada tokoh atau manusia lain yang spesial untuk membantu kita memahami itu dan bisa memprediksi, menerka masa depan seperti apa, setelah mati seperti apa. Perlu ada tokoh-tokoh ya yang kita sebut sebagai nabi kah, wali kah, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Jadi muncul dari pengalaman manusia gitu. Dan pengalaman ini yang kemudian sejak dulu ya sampai sekarang itu masih kita alami ya, terlepas dari apakah kita sudah modern atau tidak begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, agama memiliki dimensi rasa dan dimensi kognitif ya. Dimensi rasa tadi saya sudah sebutkan, takutlah, berharap, takjub ya, takjub dengan alam, cinta juga ada di situ, benci juga ada di situ. Nah, itu dimensi rasa. Dimensi intelektualnya yang memang ada di dalam setiap manusia itu rasa ingin tahu. Ada sense of curiosity tentang apa yang menyebabkan misalnya earthquake. Earthquake itu gempa bumi atau gunung meletus atau banjir. Dan di situ kemudian muncul semacam pengakuan adanya rasa order itu keteraturan di semesta. Jadi ada kebutuhan manusia untuk memahami yang chaos tadi, yang tidak teratur itu harusnya teratur gitu. Harusnya teratur. Ada istilah order di situ. Nah, semesta itu harusnya teratur. Nah, keteraturan semesta ini kemudian melahirkan dalam pikiran manusia kayaknya harus ada pencipta nih. Jadi karena yang teratur itu harus ada yang menciptakan. Nah, ini naluri seperti ini kemudian muncul, tapi tetap berasal dari pengalaman manusia juga begitu. Itulah yang membedakan manusia dari hewan gitu. Mungkin kalau Anda misalnya melihat ke kebun binatang lah, misal simpanse atau orangutan gitu. Anda pernah nggak berpikir, ini kira-kira orangutan ini atau simpanse ya, ini dia mikir nggak itu bahwa dia merenung nggak gitu, dia itu berasal dari mana, kemudian setelah dia mati itu seperti apa ya, gimana? Kira-kira, ya kita nggak tahu kan jawabannya ya. Tetapi kita sebagai manusia itu ada naluri itu, ada insting untuk bertanya kita asalnya dari mana, kemudian kita akan kemana. Nah, maka agama jadi muncul. Itu poin lain. Poin selanjutnya, pendekatan sejarah ya. Pendekatan sejarah menurut saya cukup menarik. Ternyata agama itu berkembang dari waktu ke waktu. Tidak sama persis ya. Agama itu ada sepanjang masa, tapi tidak sama persis. Contohnya, dulu ini ada beberapa bentuk ya. Saya sebutkan beberapa di sini. Shamanisme ya. Shamanisme itu ada perantara antara dunia ruh dengan dunia manusia, dunia yang supranatural ya, supra alami dengan non manusia. Harus ada yang bisa berkomunikasi lah. Kita butuh semacam dukun begitu ya, dukun bahasa kita ya. Tapi figur shaman ini menjadi penting khususnya di masa-masa awal sehingga bisa berkomunikasi, bisa menjadi penyembuh penyakit, bisa menghalangi bencana alam, bisa mencegah hama tanaman, bisa menurunkan hujan, bisa mencegah kekeringan. Itu kan semuanya kebutuhan manusia juga gitu. Tapi perlu ada perantara. Nah, ini shaman. Jadi ada shaman ini ada terjadi di mana, di Afrika, di Asia, di Eropa, shaman itu ada. Jadi menurut saya itu menarik. Yang kedua, bentuk-bentuk agama yang ada itu hubungan manusia dengan kosmos, dengan semesta. Misalnya begini, kita cenderung dulu ya sekarang juga masih bikin batu besar ya. Batu besar, kenapa batu besar? Supaya bertahan lama gitu. Kita pengen ada monumen ya. Karena itu agama biasanya punya monumen-monumen. Apakah batu ataukah
apa sajalah yang kemudian itu menjadi menghubungkan manusia dengan kosmos. Jadi batu besar itu menghubungkan manusia dengan kosmos. Terus yang ketiga, manusia juga menciptakan temple. Temple itu candi, tempat-tempat inilah, tempat-tempat khusus sakral begitu, temple untuk berbakti, untuk berkorban, mengorbankan hewan. Dulu ada mengorbankan manusia, ya. Dan itu biasanya dipimpin oleh priest, oleh pendeta tertentu begitu. Makanya supaya ini akan terus berlanjut begitu. Jadi harus ada bangunan. Dan agama muncul juga dengan bangunan-bangunan itu. Dan bangunan-bangunan inilah yang kemudian menjadikan lestari agama itu. Makanya ada Yerusalem, ada Ka'bah, ada Sungai Gangga, ada Bodh Gaya untuk Buddha dan lain-lain. Itu untuk melestarikan tadi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada lagi bentuk Tuhan energi. Ini bukan Tuhan sekarang, tapi energi. Jadi bukan Tuhan personal, ya, tapi kekuatan alam. Jadi energi alam. Ini Daoisme ya. Daoisme itu ya pokoknya bagaimana hidup sesuai dengan alam dan sealami mungkin ya. Dao De Jing kitab sucinya. Selain itu ada asketism ya. Asketism ini bentuk lain dari agama yang muncul itu, dan kenapa kemudian sampai sekarang masih manusia memilih itu. Asketisme itu begini, karena dunia ini begitu tidak bisa dikontrol, dikendalikan, maka ada sebagian orang yang asketik ya. Asketik itu menghindari itu semua. Jadi ketimbang bergumul dengan itu, menghindari. Jadi makanya ada monasticism, ada bahasa suci ya, ada wali, ada dan lain-lain. Nah, ini juga menarik ya. Kemudian ada agama misteri namanya. Agama misteri ini begini. Kayak dulu zaman di Mesir atau di Yunani, Tuhan-Tuhan kayak Tuhan Isis ya, bukan Isisnya ini ya. Ya. Tapi Isis ini contoh saja ya. Isis ini saudara perempuan dan istrinya dewa Osiris ya. Jadi saudara perempuan dan istri dari dewa Osiris. Dewi ya, kita sebut Dewi lah. Dia itu dewi kehidupan, dewi magis, dewi yang melindungi perempuan dan anak-anak, dewi yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini muncul tapi misteri, tetap misterius gitu, tetap sebagai yang tidak bisa betul-betul dipahami gitu. Tapi mereka butuh itu, butuh misteri. Manusia itu butuh misteri. Ketika manusia bisa menjawab semua persoalan dan keingintahuannya, maka itu jadi sains nanti. Oke. Kemudian ada yang namanya agama kitab. Nah, ini agama kitab ini hanya salah satu saja dari berbagai jenis agama yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi agama kitab, agama skriptural itu agama yang baru, yang mungkin 3.500 baru 3.500 ya. Ada Taurat, ada Torah, ada Weda, ada Tripitaka, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada Quran, kemudian untuk Sikh ada Guru Granth Sahib. Itu semuanya agama itu agama kitab. Ya, agama yang teks, agama tertulis gitu. Padahal agama itu bukan hanya yang bersifat tertulis atau teks ya. Kalau kita melihat tadi sejarahnya. Oke. Saya lanjutkan, itu pendekatan sejarah ya. Lalu pendekatan antropologis ya. Pendekatan antropologis itu melihat agama, mengapa manusia beragama, mulai dari ya tergantung juga siapa ya. Kalau E.B. Tyler itu berpendapat animisme dulu yang paling pertama. Animisme, dari animisme kemudian politeisme, dari politeisme kemudian monoteisme. Ini menggunakan teori Darwin evolusi ya, teori evolusi. Jadi mulai dari hanya percaya ruh-ruh saja, kemudian banyak Tuhan ya. Dari banyak Tuhan ini harusnya ada satu Tuhan yang paling gitu. Nah, ini salah berpikir evolusi ya. Tapi ada James Fraser yang agak berbeda. Menurut dia bukan animisme yang paling pertama. Kenapa manusia beragama? Yang pertama adalah magis. Magis ya, yang kita sebut ya magic ya kalau di Indonesia ya. Itu yang paling dasar dan paling pertama menurut Fraser. Dari magic itu kemudian berkembang menjadi agama. Jadi lebih tinggi sedikit dari magis. Tapi tetap ada unsur-unsur magis di agama atau magic. Dari agama kemudian perkembangan terakhir adalah sains. Nah, ini semuanya berpendapat yaitu tadi evolusi ya, berdasarkan teori evolusi.
Dari model primitif, manusia itu primitif, sampai modern. Nah, ini banyak dikritik antropolog sekarang. Pendekatan yang ketiga yang mencoba untuk melengkapi antropologis adalah humanistik. Pendekatan humanistik kenapa manusia beragama. Ini ya, pendekatan humanistik ini begini, singkatnya begini. Beragama itu pekerjaan pikiran, ya, pekerjaan pikiran. Dia juga berhubungan dengan motivasi, ya, motivasi keinginan untuk yakin, the will to believe, ya. Jadi ada semacam kehendak untuk believe, the will to believe, kehendak untuk meyakini sesuatu, ya. Jadi itu humanis gitu. Artinya setiap orang itu pasti ada keinginan, kehendak untuk mempercayai sesuatu. Contohnya begini, kita mau naik pesawat ya. Sekarang mungkin susah ya, tapi mau naik pesawat, mau nggak mau kita harus believe, kita harus percaya sama pilot. Kalau kita scientific selalu, ya, berpikir scientific, kita nggak akan naik pesawat. Kenapa? Jadi ada unsur trust di situ. Ada unsur kita percaya sama pilot, kita percaya sama supir angkot, ya, kita percaya. Dan itu ada kepercayaan di situ. Jadi sesuatu yang sangat manusiawi begitu. Beragama juga adalah bagian dari karakter manusia seperti itu. Makanya orang-orang seperti Mircea Eliade dibahas tentang itu, ya, banyaklah di salah satu bukunya itu. Misalnya saya sebutkan di sini ada kalimat dia, Mircea Eliade, ya. The desire to live in the pure and holy cosmos as it was in the beginning when it came fresh from the Creator's hand. Ada keinginan untuk hidup di dalam semesta yang suci dan pure, seperti pada saat dulu pertama kali Tuhan menciptakan. Seperti misalnya Ka'bah lah kalau dalam Islam, atau Bodh Gaya ya untuk Buddha. Jadi ada keinginan itu, ada keinginan kita manusia itu hidup dengan di dalam semesta yang suci. Kita yakini orang gitu ya, manusia meyakini bahwa dengan kedekatan dengan Ka'bah itu dalam konteks Islam, ya, maka mengingatkan kembali masa awal penciptaan. Nah, ini juga menarik. Itu menurut dia humanis sifatnya. Oke, itu yang ketiga, ya. Yang keempat, pendekatan psikologis, ya. Pendekatan psikologis ini begini. Secara umum ada dua yang mengatakan beragama itu ilusi, ya, ilusi. Jadi beragama itu anak-anak lah gitu. Kalau Anda beragama berarti Anda seperti anak-anak lah. Masa perkembangannya anak-anak, belum dewasa begitu. Ini Sigmund Freud, ya. Sigmund Freud bahkan itu penyakit patologikal. Jadi negatif dia. Tapi menurut psikolog yang lain atau psikoanalisis yang lain, Carl Jung, ya, temannya Freud juga, memang itu ilusi, tetapi positif atau normal. Jadi bukan patological. Dan itu sifatnya permanen. Jadi negatif buat Freud, positif buat Jung. Secara psikologis, agama itu ilusi. Jadi ilusi bukan delusion, beda. Illusion dengan delusion dalam bahasa Inggris berbeda, dalam bahasa psikologi juga berbeda. Jadi bukan delusi, bukan benar-benar hanya ngelamun dan tidak ada, tapi dia ilusi. Nah, ini menurut saya menarik, ya. William James juga salah satu psikolog yang membahas soal ini. Mengapa manusia beragama? Dia bilang ada rasa, ada pengalaman individu ketika dia sendiri. Dan kesendiriannya inilah, pada saat dia sendiri itulah dia punya hubungan dengan apa yang disebut dengan ilahi. Jadi bahasa William James, rasa pengalaman seseorang dalam kesendirian. Hubungannya dengan siapa? Dengan apapun yang mereka atau dia anggap sebagai ilahi atau divine. Ya. Nah, ini juga menarik. Terkait dengan psikologi, ada neuroscience sama cognitive science, ya. Itu juga menarik begini. Ada penelitian, anak kecil itu sebetulnya udah cenderung percaya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, ya. Jadi sejak usia 3 tahun ada penelitian, anak berusia 3 tahun memberi sifat kemampuan supernatural kepada Tuhan, meskipun belum pernah diajarkan tentang Tuhan, tapi ada insting ketuhanan pada anak-anak. Nah, ini salah satu penelitian untuk menunjukkan bahwa
beragama itu adalah natural ya, alami. Oke, itu psikologi ya. Ada banyak penjelasan lain. Ini bisa kita kaitkan dengan kalau sudah percaya sama kitab suci ya, untuk kalangan beragama yang memang skriptural, banyak dalil-dalilnya ya. Nah, saya hanya menyebutkan saja ini, bukan sekedar cocok-cocokan ya, tapi ini menarik. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini kan ketenangan hati ya. Nah, ini secara psikologis masuk akal lah gitu kurang lebih. Tapi memang dibantu oleh kitab suci gitu. Bagi sebagian orang yang tadi agamanya agama kitab, merasa bahwa dengan merujuk teks itu lebih beragama gitu. Padahal masalah ketenangan hati ini bukan hanya disediakan oleh teks. Dia bisa disediakan oleh agama yang sifatnya bukan teks ya. Oke. Selanjutnya sosiologis ya. Selanjutnya sosiologis. Ini maksudnya gini, masyarakatlah yang membuat agama. Kurang lebih begitulah. Jadi masyarakat menciptakan agama. Bukan agama menciptakan masyarakat, tapi masyarakat menciptakan agama. Emile Durkheim ya, Prancis. Bagi dia, menurut dia ini ya, orang beragama itu karena ada yang sakral, ada yang dilarang, ada yang diperintah. Dan perintah dan larangan ini fungsinya menurut Durkheim supaya mereka bersatu. Itu ada rasa bersatu dalam satu komunitas moral yang satu. Jadi dengan adanya kamu nggak boleh makan misalnya nih ya, nggak boleh makan babi misalnya. Semua orang yang tidak makan babi itu membentuk komunitas. Dan ya membentuk komunitas atau harus pakai jilbab misalnya. Nah, itu ada komunitas. Tapi bukan isinya, tapi komunitasnya itu yang penting. Jadi komunitas itulah yang menciptakan agama. Dan tentu saja ini kalau secara sosiologis bisa diterima. Jadi society makes religion. Penjelasannya banyak yang lain. Antara lain ketika Anda percaya ada Tuhan yang mengawasi Anda, meskipun tidak ada orang lain melihat Anda tetap akan bersifat sosial karena Tuhan melihat Anda. Jadi keyakinan ada Tuhan melihat itu menjadi faktor manusia itu baik dalam kesendirian maupun sebagai anggota masyarakat itu bersifat menjadi moral, menjadi manusia-manusia moral, manusia-manusia etik. Nah, hanya saja ini perlu ada penjelasan. Agama sebagai moral ini juga perkembangan belakangan. Jadi itu ada proses menjadikan agama sebagai sumber moral. Itu tidak universal. Ada agama-agama yang sifatnya netral, bukan soal baik atau benar, tetapi lebih kepada bagaimana tadi komunitas ya, menjadi membangun satu sosial community, komunitas bersama. Oke, saya kira sudah lumayan ya, lumayan panjang. Jadi ada beberapa kemungkinan penjelasan secara empiris atau psikologis terlepas dari kitab ya, terlepas dari dalil-dalil yang mungkin membuat kita lebih paham mengapa sebagian besar manusia sekitar 85% saat ini masih tetap beragama. Dan ternyata elementary form of religious experience itu sifat dasar agama itu sudah ada sejak lama sekali. Yang dengan kitab suci itu baru belakangan. Iya. Yang sudah lama itu bisa 100 ribuan tahun, dan itu para sarjana berbeda pendapat apakah animisme dulu atau magis dulu atau ada lagi yang berpendapat belakangan ateisme justru yang paling pertama. Ya. Nah, ini bisa kita diskusikan. Tetapi itu ada buku namanya Battling Gods. Battling Gods ini buku menarik. Intinya gini, pada zaman Yunani itu ada sebetulnya sudah banyak yang anti agama, anti Tuhan begitu. Tapi tidak dimarginalkan. Kenapa dimarginalkan? Atau dimarginalisasi? Karena kekuasaan. Jadi kekuasaan itu kemudian menjadikan agama menjadi lebih lestari lah. Ya, ketika mereka tidak menjadi bagian dari kekuasaan atau dianggap sebagai ancaman,
itu kemudian menjadi seolah-olah tidak ada. Tapi ada buku itu yang mencoba untuk melihat sebetulnya ateisme itu juga setua agama, kalaupun tidak lebih dulu. Saya kira itu aja ya. Oke. Oke. Oke, ini penjelasan yang sangat komprehensif. Sebetulnya ini, waduh, ini mata kuliah yang digabung dengan cepat sekali ini. Karena penjelasan yang tadi bertingkat-tingkat dari mulai animisme, kemudian penjelasan secara psikologis dan sosiologis, itu mestinya bisa diurai lebih panjang. Tetapi, Ya, oke betul, lah. betul. Oke. Tetapi gini, Mas Ali. Jadi kita akan mulai dengan pertanyaan. Ini ada beberapa teman yang sudah mulai tanya. Saya cari yang relevan. Yang relevan. Ada yang dari Selano. Selano ini dari Papua. Manusia punya kecenderungan beragama. Maka bagaimana cara agar supaya manusia itu beragama secara benar, mengingat terlalu banyak agama di dunia ini. Jadi ini pertanyaan teologis ya, maksudnya. Iya. Beragama secara benar. Beragama secara benar itu benar menurut siapa? Kalau benar menurut komunitasnya, saya kira harus, ya artinya beragama sesuai dengan komunitas itu. Kalau kita mengikuti penjelasan agama sebagai society, ya, society is sacred, ya, maka apa yang dianggap benar oleh society itu ya harus dituruti gitu. Tapi kalau misalnya Anda ke tempat masyarakat yang lain, nanti yang benar menurut masyarakat yang lain itu juga berbeda. Pertanyaan mungkin dalam konteks ini saya bisa paham pertanyaan ini. Dalam konteks negara bangsa di Indonesia ya ada yang misalnya agama yang mengajarkan kekerasan begitu ya, ada yang sampai ditaruh ke wilayah politik bahkan ya. Betul, ada pemaksaan kepada yang lain, tidak toleran ya seperti itu. Menurut saya ini dalam konteks agama sebagai inspirasi moral ya. Sebagai inspirasi moral, dan itu menurut saya ya kalau mungkin ditanya secara teologis ya itu jawabannya singkatnya mungkin yang tengah-tengah aja, yang tengah-tengah itu maksudnya yang moderat lah. Yang moderat begitu ya. Yang moderat itu maksudnya dalam konteks ini, moderat ini kan juga relatif ya. Yang dianggap sebagai tengah-tengah itu seperti apa? Tapi menurut saya agama secara moral memang harusnya secara ideal dalam konteks negara bangsa Indonesia dan negara yang memang mendukung agama tertentu, ada 6 begitu, ya agama yang bisa memberikan manusia rasa tenang ya, rasa damai, kemudian yang bisa menciptakan rasa untuk membantu orang, agama yang memperhatikan cinta misalnya, bukan yang benci, yang semacam itu. Dan itu menurut saya perlu ada pendidikan, ada sosialisasi, ada berbagai pihak di dalamnya. Ini bisa panjang, tapi hanya untuk menanggapi saja begitu dari pertanyaan yang menurut saya cukup baik untuk dipikirkan sama-sama. Itu aja. Ya. Itu Prof. Ali, itu bisa nggak kita kategorikan seperti yang tadi dijelaskan di awal soal ada dimensi rasa dan dimensi kognitif dan intelektual. Jadi ada kekaguman terhadap sesuatu yang sangat besar berada di luar manusia. Kemudian ada dimensi penjelasan tadi intelektual bahwa ya ada perlu keteraturan, makanya kemudian manusia beragama. Ya. Saya kira itu menarik, betul. Saya setuju itu. Ada keteraturan ya, keteraturan sosial juga, ada social order ya, ada keteraturan sosial, tertib gitu. Tapi juga keteraturan semesta ya, alam, hubungan dengan alam, manusia dengan alam, ya kan? Manusia dengan hewan, tanaman dan seterusnya, itu juga keteraturan di situ. Ada harmoni di situ. Saya kira itu. Jadi saya setuju dengan Anda, agama yang mungkin bisa dianggap sebagai morally good itu ketika secara intelektual dan secara rasa itu tadi menciptakan suasana yang harmonis ya, yang rukun ya. Tentu dengan kebebasan-kebebasan yang dijaga juga gitu, kebebasan-kebebasan yang harus dijaga. Oke. Ini ada dari saya lanjut dengan Ray Aryono. Kalau lihat sejarah tentang kitab, mengapa mengapa mudahnya MUI mengatakan harus ada kitab suci dalam beragama? Dengan kata lain, beragama tidak harus ada kitab suci. Bagaimana pendapatan Prof. Ali? Oke. Jadi seperti saya bilang, agama secara umum di seluruh dunia itu definisinya berbeda-beda.
Dan di Indonesia, definisi agama atau apa itu agama dipengaruhi oleh negara. Ya, negara membuat kategori, membuat apa yang agama, apa yang bukan agama. Nah, MUI itu hanya sebagai kepanjangan tangan saja dari politik dan budaya yang memang berpendapat bahwa agama itu harus punya kitab suci, harus punya nabi, harus punya ajaran yang tertulis, ya, dan seterusnya. Padahal agama secara bahasa atau secara intinya itu kan to bind, ya, to bind. To bind itu artinya apapun yang membuat Anda terikat kepada sesuatu. Jadi sesuatu yang mengikat Anda. Nah, ini bisa tanpa kitab suci, terutama agama-agama lokal, ya. Ada di Indonesia itu banyak, ya, dan di Malaysia juga banyak, ya. Saya kebetulan juga mengajar agama-agama lokal ini, dan memang mereka lisan, ya, turun temurun, pendidikannya turun temurun gitu. Jadi ya menurut saya ini politik, ya. Kalau memang secara akademis, ya, agama itu tidak terbatas dengan yang punya kitab suci. Kalau memang mereka mau mengatakan bahwa itu agama, kita harusnya mengakui bahwa itu agama. Jadi tergantung dari self perception, self identity mereka. Kalau misalnya Keharingan misalnya di Kalimantan, atau Baduy, atau Iban, atau macam-macam, ada ratusan, itu memang mereka menganggap agama, ya, mereka ingin menggunakan kata agama, meskipun agama itu kata dari Sanskerta, ya, juga dari luar juga agama itu. Ya, kita harusnya menganggap itu agama begitu, tanpa harus membuat definisi tadi harus kitab suci. Tapi saya paham kenapa itu terjadi tadi, karena memang cara berpikir Islam dan Kristen ini mempengaruhi definisi agama di Indonesia. Karena memang founding fathers-nya dulu Muslim, kemudian sebagiannya Kristen, ya, yang juga punya kitab begitu. Sementara yang Hindu, yang Buddha, yang tidak punya konsep Tuhan, tidak perlu ada Tuhan, itu mau nggak mau harus punya Tuhan. Konghucu di Indonesia, Konghucu yang biasanya sebagai filsafat gitu, lebih kepada filsafat dan etika, karena di Indonesia harus punya agama, harus punya nabi Konghucu, nabi Konfusius, kemudian kitab sucinya ada itu, ya. Tuhannya juga ada, Tien. Nah, itu juga konsep menarik. Dan Hindu yang biasanya nggak perlu tahu harus ada satu Tuhan, meskipun ada pengikut Shiva, pengikut Wisnu, itu juga monoteis, ya. Tapi di Indonesia harus ada satu Tuhan juga, Hindu, yaitu Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, itu memang itu penafsiran dari kitab suci juga, tapi itu lahir sebagai respon terhadap Pancasila yang harus mengakui satu Tuhan. Tuhanan yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan tadi, negara, konstitusi, dan cara berpikir masyarakat yang mainstream memang mempengaruhi apa itu agama. Ini berbeda dengan di Amerika, atau di Eropa, atau di Australia. Di negara-negara yang memang agama tidak menjadi bagian dari kekuasaan politik, terpisah. Artinya ratusan ribu agama juga nggak apa-apa begitu. Dan di Amerika ribuan agama. Dan tidak ada istilah agama resmi, agama tidak resmi begitu. Ini contoh saja, dan itu tergantung konteks, ya. Tergantung konteks negara masing-masing. Oke, bagus pertanyaannya itu. Iya, itulah. Ya, jadi definisi agama itu betul-betul dipengaruhi oleh kekuatan ini, ya, kekuatan, ya, katakanlah kekuatan politik, budaya, dan sebagainya macam. Nah, ini ada satu lagi nih, dari Willy Des. Apakah agama akan ditinggalkan di masa depan seiring dengan kemajuan sains? Karena sains semakin dapat menjawab semua pertanyaan manusia secara lebih masuk akal dan meyakinkan. Bagus. Ini pertanyaan bagus. Sekali. Kalau melihat sejarah, ya, kalau kita saya bukan yang tukang meramal. Saya bukan peramal. Futuris. Tapi kalau belajar dari sejarah, ya, belajar dari sejarah kenapa agama itu muncul, kemudian mengapa agama begitu banyak dan
lestari ya, dan sekarang sampai 85% dari sekitar 7-8 miliar manusia, saya kira agama tidak akan ditinggalkan. Paling tidak for the new future ya. Saya nggak tahu dalam ratusan tahun, ribuan tahun bagaimana ya. Tapi paling tidak anak cucu 7 turunan itu, saya kira agama tidak akan ditinggalkan. Kenapa? Iya. Salah satu ciri agama itu bisa bermetamorfosis dan juga bisa beradaptasi. Jadi dia agamanya ada, tetapi mungkin bentuknya akan berbeda. Jadi yang saya pikir yang lebih pas itu agama will be transformed, agama akan berubah, ya bentuknya, komunitasnya, ritualnya mungkin ada yang berubah dan seterusnya. Tapi agama itu sendiri tetap muncul. Kenapa? Karena agama menyediakan itu tadi, moral community, komunitas moral. Nah, orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis, free thinker dan seterusnya, mereka pun mau nggak mau, meskipun mereka tidak percaya agama atau tidak percaya Tuhan atau agnostik, mereka tetap ingin membuat sebuah komunitas, ya kan? Jadi kalau misalnya ateisme itu bisa menyediakan komunitas moral, maka ateisme yang saintifik pun akan berkompetisi dengan agama-agama gitu. Jadi agama memberikan tadi rasa bersama, sense of belonging, ya rasa memiliki, ya pergi ke masjid sama-sama, Idul Fitri, ke gereja, ke pura, ya itu kan sama-sama semua tuh. Nah, selama agama masih menyediakan kebersamaan ini, maka saya kira meskipun sains tetap berkembang dan akan berkembang, nanti agama mungkin akan menurun, ya penjelasan-penjelasan sains akan lebih banyak begitu, sehingga penjelasan-penjelasan agama yang kalau memang tidak masuk akal akan ditinggalkan. Iya. Misalnya COVID-19 ya, kalau misalnya sains bisa menjelaskan dengan baik dan orang kemudian mengakui terlepas dari agamanya, maka orang akan berpindah kepada sains, atau paling tidak mereka akan mengatakan bahwa agama mereka sebatas ya tadi itu harapan, kemudian doa kepada yang maha kuasa, ya yang paling berkuasa, dan sebatas itu gitu. Tapi tidak bisa memberikan jawaban teknis bagaimana misalnya mencari vaksin, meneliti bagaimana menemukan obat dari COVID-19. Agama tidak bisa itu. Sejauh ini agama responsnya adalah doa gitu. Baik itu sendiri-sendiri maupun sama-sama gitu, dan itu positif secara tadi itu komunitas tadi itu, tapi dia tidak solving the problem gitu, tidak menjawab masalah penyakit ini. Nah, itu sains yang menjawabnya. Ya mungkin nanti akan ada tension, ada konflik, tapi juga ada saling mendukung, saling melengkapi. Mungkin seperti itu kurang lebih. Tapi saya bukan peramal. Ya. Ditinggalkan tidak akan, tetapi ada transformasi, ada perubahan. Ya. Dia akan beradaptasi. Ya, artinya tadi ada pertanyaan juga dari teman. Ya, artinya agama yang tidak masuk akal atau praktek-praktek yang tidak masuk akal itu akan ditinggalkan. Jadi akan lebih begitu. Ya. Prof. Ali, ini ada lagi pertanyaan dari Supriyatna Al-Muntazil. Mengapa agama dikatakan bersifat alamiah? Apakah ada keterkaitan dengan cara manusia untuk mempertahankan hidup? Ya, menarik ya. Bagus. Ini bahasa alami ini sebenarnya tergantung kita memahaminya juga ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu nature ya, atau natural. Atau natural ya. Kemudian ada juga yang menyebut istilahnya God instinct. Jadi bahwa setiap manusia itu punya insting ketuhanan, atau bahkan ada juga God gene atau gene genetik. Jadi bahwa setiap manusia itu genetiknya ada unsur Tuhan. Macam-macam ya bahasa yang disebutkan gitu, atau yang bahasa agama itu fitrah ya begitu. Kalau menurut saya itu penafsiran agama tentang hakikat manusia, dan penjelasan ilmiah dan saintifiknya diperdebatkan lah gitu. Ada penjelasan ilmiah yang memang membuktikan bahwa agama itu natural,
ilmiah tadi. Seperti yang saya tadi sudah sebutkan, termasuk neuroscience, termasuk psikologi, termasuk antropologi ya. Setidaknya 85% orang di dunia itu beragama. Cukuplah itu untuk mengatakan bahwa agama itu bersifat alami begitu. Dengan melihat mayoritas tadi itu. Meskipun segi jumlah ini memang agak tricky ya. Tricky itu artinya apakah dengan jumlahnya banyak berarti artinya natural gitu. Apakah dengan jumlahnya mayoritas orang beragama kemudian kita mengatakan ini natural gitu. Itu juga pertanyaan yang menurut saya jawabannya diperdebatkan oleh para ahli termasuk teolog, termasuk juga saintis. Jadi itu saja menurut saya. Jadi alami dalam konteks kebanyakan manusia dan memang masih lestari, tapi bukan alami dalam pengertian dia tidak berubah. Dia akan tetap berubah. Tadi bertransformasi tadi itu. Transformasi. Ya. Oke. Kita lanjut dari pertanyaan dari Panji, dari Darwin Tony. Nietzsche mengatakan bahwa kebutuhan untuk percaya itu diperlukan seseorang untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi dia butuh perintah dari luar. Bagaimana pendapat Prof. Ali? Ya. Ini menarik ya. Nietzsche, Tuhan itu mati, itu juga God is dead ya. Jadi gini, ini tentu saja nggak akan ada jawaban yang satu ya. Dan saya hanya ingin memberikan orang yang mengkritik Nietzsche lah gitu. Tapi banyak yang mendukung Nietzsche sudah pasti ya. Kalangan ateis, agnostik, free thinker dan seterusnya tentu saja memang Tuhan tidak ada dan Tuhan mati begitu. Orang-orang yang mengkritik Nietzsche alasannya ya soal perintah diri karena ketidakmampuan manusia untuk memerintahkan dirinya, dia perlu perintah dari yang maha kuasa. Jadi harus ada kekuatan di luar dirinya, supra alami, supra rasional, dan bahkan unseen. Unseen itu tidak bisa dilihat. Jadi kita butuh sesuatu yang tidak bisa dilihat untuk memerintahkan kita melakukan sesuatu. Nah, kebutuhan manusia untuk itu ya ternyata ada di berbagai agama begitu. Ya kan, Yahudi, Kristen, Islam, Buddha. Meskipun Buddha lebih kepada bukan dalam konteks supernatural ya, tetap konteksnya ke Buddha dalam pengertian manusia yang tercerahkan ya gitu ya. Paling tidak figur atau kekuatan alam termasuk Dao ya, Daoisme itu yang memang kekuatan alami saja gitu yang memang perlu untuk memerintah mereka melakukan sesuatu meskipun tidak dalam konteks being ya. Being itu artinya personifikasi Tuhan yang ada di luar dari manusia. Jadi ya bagi orang yang tidak sepakat dengan Nietzsche, banyak manusia yang butuh kekuatan di luar manusia untuk memerintah, untuk mengatakan ini benar atau salah, untuk memberitahu bahwa akan ada kehidupan setelah mati, untuk memberitahu bahwa dulu manusia diciptakan begitu. Jadi mereka sekitar 85% ini dari seluruh dunia ya saat ini masih merasa bahwa itu perlu ya, dan memang itulah keadaannya. Jadi kita bisa katakan begini, setuju atau tidak setuju, fakta empirisnya sebagian besar manusia butuh figur di luar dirinya untuk memerintah. Itu aja. Ya, oke. Ini kita ada waktu sekitar 8 menit lagi, Prof. Ali. Jadi ada kita agak ringkas ini, ada dari Panglima Masayak. Agama hakikatnya adalah ciptaan manusia, tapi dari banyaknya manusia tidak mau menerima pernyataan ini. Contohnya, Islam hadir di era Muhammad, tetapi tidak di era Ibrahim. Bagaimana pendapat Prof. Ali? Ya, ini seperti tadi lagi. Ini banyak yang mengkritik agama ini. Ini makanya yang menarik.
Ya, ya, menarik banget ya, menarik banget. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, ya memang tidak. Itulah tadi yang saya sebutkan sebetulnya. Jadi ada sebagian orang yang merasa bahwa hidup itu harus diperintah oleh kekuatan di luar dirinya. Dan kemudian yang disebut Tuhan itu apakah Yahweh atau Allah atau macam-macam ya namanya, Siva, Vishnu dan lain-lain. Itu mereka butuh figur seperti itu karena mereka mungkin ya kalau orang bilang kalau misalnya tidak percaya diri begitu, tidak percaya diri untuk bisa menjawab masalah-masalah kemanusiaan sendiri begitu. Ketidakpercayaan ini kemudian ya dalam bahasa itu seolah-olah negatif ya ketidakpercayaan ini, tetapi dalam konteks ketidakpercayaan kepada dirinya, tapi dia percaya sama Tuhan gitu. Jadi makanya ada konsep trust in God, ya kan, ada konsep trust, percaya, pasrah. Nah ini juga ada konsep pasrah diri kepada Tuhan. Ini juga salah satu karakter beberapa agama-agama di dunia ya, pasrah kepada Tuhan, submission. Bukan hanya Islam ya, tapi juga ada agama-agama lain yang memang mengajarkan tentang kepasrahan kepada yang Maha Kuasa itu. Kalau memang dikatakan manusia menciptakan agama itu karena orang itu tidak percaya ada agama atau tidak percaya ada Tuhan begitu. Tapi kalau misalnya manusia yang percaya sama Tuhan atau percaya sama agama akan mengatakan bukan manusia yang menciptakan Tuhan, tapi Tuhan menciptakan manusia. Ini masalah ini aja sih, masalah cara berpikir yang berbeda. Iya, cara berpikir. Cara berpikir yang berbeda dan itu sah-sah saja dalam konteks kita mencari mana yang kuat ya, dan tentu saja itu tergantung juga pilihan masing-masing. Pada akhirnya tergantung pilihan masing-masing. Jadi saya tidak mengatakan itu pendapat yang salah ya, tapi saya hanya mengatakan ada alasan lain yang membuat kenapa begitu banyak orang yakin bahwa Islam itu adalah ajaran terakhir dan itulah satu-satunya agama yang bisa membuat mereka hidup bahagia dunia dan kemudian nanti akhirat begitu. Dan menurut Islam, ya menurut konteks kitab, bahwa Ibrahim itu adalah Hanifan Muslima. Hanif yang cenderung kepada kebenaran, yang yakin kepada satu Tuhan, tapi melalui proses juga pencarian ya Abraham itu. Tapi Muslima pada akhirnya setelah dia Hanif, dia Muslim, dia juga berserah diri kepada Tuhan Yahweh itu. Nah ini kan, ini tentu saja sejarah agama-agama di Semitic civilization, di peradaban Semit. Ya, peradaban Semit itu artinya ya dari mulai ya tadi kalau dalam yang 3000-an tahun mulai dari Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Islam. Tapi dalam konteks India dan Cina berbeda lagi. Ya, India itu berbeda lagi peradabannya. Kemudian Cina juga berbeda lagi. Agama-agama yang muncul pun itu tidak persis sama dengan agama-agama yang muncul di peradaban Semit. Oke. Iya, Prof. Ali ini saya waktunya agak mepet. Kalau di Instagram itu nanti dia mati sendiri dia. Gitu. Iya, 1 jam dia sendiri. Jadi sayang sekali kalau nanti tiba-tiba kita off. Jadi ya, saya kira kita cukup waktunya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya mereka saling terkait pertanyaan ini, tapi ada ya artinya sudah dijelaskan oleh Prof. Ali tadi sebetulnya soal pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Jadi saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, tapi paling tidak apa penjelasan yang begitu panjang dan begitu komprehensif dari Prof. Ali juga betul-betul membantu kita memahami apa sih sebetulnya sejarah agama-agama di dunia. Jadi kalau kita memahami agama kita sebagai Muslim, teman-teman banyak di sini Muslim, kalau memahami sebagai Muslim tentu saja ada kesadaran tadi kita butuh pegangan, orang-orang butuh pegangan, butuh sandaran lah, katakan begitu. Itu berasal dari pengalaman manusia yang kalau dalam penjelasan kognitifnya kan tadi sudah diuraikan bahwa kita butuh keaturan, kita butuh order, butuh keteraturan dalam hidup. Nah itu yang saya kira alasan yang paling kuat mengapa, tentu saja ada alasan lain, tapi yang saya tangkap adalah itu alasan mengapa manusia butuh agama, butuh sandaran, saya kira gitu. Jadi dan prinsipnya kalau tadi mengikuti penjelasan Prof. Ali bahwa seluruh agama-agama itu sebetulnya mengajarkan pada keteraturan dan pada
pada kebaikan, jadi positif betul. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu yang bisa saya highlight pada sore hari ini. Terima kasih sekali Prof. Ali sudah punya kesempatan di sana jam